Baik Bapak Ibu dosen, kembali lagi dengan saya di Mimbar Intelek. Nah, informasi yang akan saya share kali ini itu banyak dosen-dosen yang bertanya terkait dengan persentase ya, terutama untuk bidang penelitian, kemudian bagaimana dengan angka kredit integrasi, prestasi, kemudian penyetaraan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Kepmendikti terbaru nomor 39 tahun 2026 ini. Termasuk nanti dalam video ini saya akan memberikan simulasi singkat ya, bagaimana kita caranya mengetahui total jumlah KUM yang akan kita jadikan sebagai pengajuan jabatan akademik dosen dan berapa persen yang dibutuhkan dalam angka kredit angka kredit prestasinya dan angka kredit publikasi atau penelitian yang dibutuhkan untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau informasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book untuk menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku ataupun kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini ya. Di situ ada beberapa e-book yang bisa Bapak Ibu dosen dapatkan. Nah, pertama dulu Bapak Ibu dosen, jadi disclaimer dulu ya, ini tidak untuk menggurui. Jadi berdasarkan pemahaman yang saya pahami terkait dengan apa yang saya baca di dalam Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025 dan Kepmendikti nomor 39 tahun 2026 terkait dengan kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, sebenarnya kalau saya lihat itu lebih kepada mengacu pada POPAK 2019 ya. Sebenarnya kalau persentase, kalau Bapak Ibu dosen sudah pernah memahami POPAK 2019, itu sebenarnya tidak terlalu sulit untuk memahami setiap persentase yang dibutuhkan dalam penelitian gitu ya. Karena ini kalau saya lihat sebagian besar lebih kepada mengacunya kepada POPAK 2019 ya. Nah, yang perlu diketahui dulu ada peta jalan waktu pergeseran paradigma TMT ya. Kalau Bapak Ibu sempat ya lihat di Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu yang menurut Bapak Ibu dosen itu merubah peta jalan kenaikan jabatan akademik dosen yang sebagian besar menganggap bahwa untuk menjadi sekarang guru besar itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun ya. Tetapi sebenarnya kalau kita kalkulasi sebenarnya enggak juga sebenarnya ya. Jadi menghasilkan kalau yang zona masa lalu ya sampai tanggal 31 Desember 2022 itu menghasilkan angka kredit integrasi untuk yang PNS atau angka kredit penyetaraan ya untuk PTNBH maupun PTS. Nah, ini dihitung dari total nilai DUPAK lama dikurangi dengan nilai dasar jabatan terakhir Bapak Ibu dosen. Nah, sedangkan di era baru mulai 1 Januari 2023 itu mengandalkan angka kredit konversi otomatis dari SKP ya, dan angka kredit prestasi publikasi dalam hal ini adalah publikasi dan penelitian. Nah, perhitungan publikasi itu dimulai dari TMT jabatan terakhir. Jadi pengecualian untuk artikel ya, ini yang agak sedikit tricky ya. Artikel 6 bulan sebelum TMT dapat diklaim jika belum pernah menggunakan untuk kenaikan jabatan akademik sebelumnya. Sebenarnya ini itu di POPAK 2019 juga dibahas ya. Artinya ketika Bapak Ibu dosen SK katakanlah SK jabatan akademiknya itu sudah keluar ya, kemudian beberapa bulan kemudian itu ada artikel yang baru terbit ya, padahal waktu submitnya itu sebelum SK diterbitkan, SK jabatan akademik baru diterbitkan, maka itu bisa dipakai untuk jabatan akademik berikutnya artikel tersebut. Nah, jadi itu tadi kalau di POPAK 2019 itu sebenarnya sudah dibahas yang ini. Jadi kalau bagi saya untuk yang pengecualian ini itu bukan sesuatu hal yang asing atau yang baru gitu. Nah, ini syarat mutlak proporsi penelitian yang Bapak Ibu dosen ya. Kemarin saya beberapa dosen komunikasi melalui Instagram maupun media sosial yang lain itu mempertanyakan hal tersebut ya. Ada yang posisinya saat ini itu sudah lektor kepala dengan angka kredit itu 700, sehingga kalau mau ke guru besar itu berapa yang dijumlahkan, berapa persentase yang dibutuhkan untuk untuk ini ya, untuk ke guru besar misalnya. Jadi contoh misalnya, kalau ini ya, kalau kolektor itu yang dibutuhkan itu angka kredit penelitiannya itu adalah 35%, lektor kepala 40,
kemudian yang guru besar itu adalah 45 ya. Ini dulu yang harus, ini bukan total ya Bapak Ibu dosen ya. Saya contohkan. Jadi misalnya begini. Saat ini Bapak Ibu dosen itu lektor kepala dengan posisi jabatan akademiknya itu adalah 700 gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ke mana? Mau ke guru besar dengan nilai dasar guru besarnya itu adalah katakanlah 800, berarti selisih 850 ya, berarti selisihnya itu adalah 150. Nah, 150 itu adalah angka kredit totalnya. Nah, kalau misalnya 45% dari 150 itu berapa? Jadi kemarin saya coba hitungkan itu sebesar 67,5. Nah, jadi unsur penelitiannya itu harus sekitar 67,5. Nah, tapi Bapak Ibu dosen jangan dipres. Jangan karena hanya butuh 67,5 maka Bapak Ibu dosen itu targetnya hanya 67,5. Jadi kalau berdasarkan pengalaman, kalau di press itu pasti banyak kepotong oleh asesor PAK nasional. Jadi saya biasanya memberikan selisih itu 50 ya, 50 kum. Jadi biasanya saya kumpulkan kalau misalnya 67,5 berarti ya sekitar 110-an atau 120 lah. Semacam itu yang untuk unsur penelitiannya. Dan itu sebenarnya tidak terlalu berat ya kalau Bapak Ibu dosen katakanlah sudah punya publikasi dan sudah bisa menerka-nerka berapa setiap publikasi yang akan dihasilkan. Nah, kalau misalnya mau mendapatkan nilai kum yang lebih besar, ketika publikasi Bapak Ibu dosen, usahakan untuk bertindak sebagai penulis pertama sekaligus korespondens. Karena itu nanti nilainya 60% dari total kum yang dibutuhkan. Ya, semacam itu. Jadi kalau misalnya katakanlah Bapak Ibu dosen publish di Sinta 1 atau Sinta 2, itu kan nilai kumnya kan 25 ya. Nah, 25 itu kalau dikalikan 60% itu berapa? Nah, itulah nilai kum yang Bapak Ibu dosen akan dapatkan kalau Bapak Ibu dosen itu bertindak sebagai penulis pertama sekaligus penulis koresponding. Nah, berbeda kalau misalnya Bapak Ibu dosen yang cuma bertindak sebagai penulis pertama atau hanya cuma sebagai penulis korespondens, nah, maka itu adalah 40-40 ya, karena sisanya 20-nya nanti dibagi ke authors yang lain. Gitu. Jadi penting proporsi ini dihitung murni dari hasil publikasi penelitian atau angka kredit prestasi sejak TMT jabatan terakhir Bapak Ibu dosen hingga saat pengajuan yang baru. Gitu ya. Jadi dipahami ini ya. Jadi kayak yang seperti tadi, kalau yang cara menghitungnya itu adalah angka kredit tujuannya ke guru besar misalnya, angka kredit dasar tujuannya, kemudian dikurangi angka kredit saat ini, itulah selisihnya. Itu adalah angka kredit total yang dibutuhkan. Nah, baru dikalikan 35% kah, 40% kah, atau 45%. Seperti itu. Nah, total angka kredit era baru, jadi ada akselerasi angka kredit prestasi, jadi poin ekstra dari kinerja penelitian dan publikasi jurnal buku area taktis yang bisa dikendalikan oleh dosen. Ya. Sedangkan untuk angka kredit konversi, jadi poin otomatis tahunan berdasarkan nilai SKP yang mencangkup pengajaran, pengabdian masyarakat, dan penunjang gitu ya. Jadi untuk angka kredit prestasi dalam hal ini penelitian sudah dihilangkan ya untuk konversi ini. Nah, sedangkan angka kredit integrasi atau penyetaraan, jadi saldo bawaan dari sisi kinerja konvensional sebelum tahun 2023 itu dikurangi nilai dasar jabatan saat ini. Nah, ini matriks penilaian angka kredit konversi tahunannya. Untuk asisten ahli itu kalau misalnya SKP Bapak Ibu dosen itu katakanlah nilai baik, maka dapat poinnya 12,5. Kalau sangat baik itu 18,75. Jadi kalau saran saya yang Bapak Ibu tembak itu ya, yang ditargetkan itu yang sangat baik ini Bapak Ibu dosen. Nah, tentu Bapak Ibu dosen sudah bisa menerka-nerka ya berapa publikasi yang harus dihasilkan sehingga bisa menghasilkan jabatan akademik atau nilai SKP yang paling tinggi. Gitu. Nah, Bapak Ibu dosen bisa mensimulasi ya, kalau punya Excel-nya ya, mensimulasi untuk mengetahui kira-kira berapa publikasi yang dibutuhkan kalau misalnya saya mau menargetkan yang sangat baik. Kenapa saya bilang yang menargetkan yang sangat baik? Karena nanti beban Bapak Ibu dosen ketika dalam pengajuan jabatan akademik yang lebih tinggi itu tidak terlalu berat, seperti itu. Nah, oleh karena itu, strateginya itu adalah harus sudah dirancang mulai saat ini. Ya, kalau misalnya mau yang sangat baik itu berapa publikasi yang harus dihasilkan.
Nah, untuk kapasitas SKP tinggi membatasi publikasi, jadi ini skenario A ya. Kalau misalnya SKP-nya baik 100%, maka ruang prestasi itu harus lebih luas ya, maksimal 82,5 angka kredit. Sedangkan angka kredit konversinya contoh 37,5. Nah, tetapi kalau skenario B dengan SKP sangat baik ya 150%, maka ruang prestasi disempitkan ya, maksimal 63,75. Nah, sedangkan angka kredit konversinya itu adalah 56,25. Nah, jika nilai SKP konversi Anda tinggi ya, kuota ruang sisa untuk memasukkan nilai jurnal angka kredit prestasi di tahun tersebut itu justru akan mengecil. Jadi rencanakan ritme publikasi Bapak Ibu dosen secara strategis. Nah, ini yang benar ya, apakah banyak yang dipertanyakan oleh Bapak Ibu dosen ya. Kenapa kita di sisi yang lain difasilitasi untuk loncat 2 tingkat ya, misalnya dari lektor ke guru besar atau asisten ahli ke lektor kepala, tetapi di sisi yang lain kita juga dibatasi untuk menghasilkan angka kredit yang sudah dibatasi. Nah, ini yang saya juga belum memahami apa sebenarnya yang dipikirkan ya. Nah, ini nilai peta publikasi batasan ekstra ya, dan batasan ekstra aja. Jadi kalau Q1 Bapak Ibu dosen nilai maksimalnya itu adalah 40, Q2 itu 38, Q3 35, dan Q4 itu 33. Sedangkan buku referensi maupun buku referensi itu 40 ya angka kreditnya, yang monograf itu 20 gitu ya. Padahal kalau menurut saya semestinya buku referensi maupun monograf nilainya harus semestinya sama ya, seperti itu. Dan maksimal 1 per tahun ya Bapak Ibu dosen ya. Jadi kalau Bapak Ibu dosen sebenarnya punya banyak buku, saya juga bingung kenapa kok dibatasin gitu ya maksimalnya. Semestinya ya tidak ada batasan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu dosen lebih enjoy menulis buku ya fine-fine aja sebenarnya. Kemudian aturan batas 10% ya, jurnal nasional tidak terakreditasi. Jadi 10% itu ya satu aja Bapak Ibu dosen. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dosen punya beberapa jurnal nasional tidak terakreditasi, itu yang diakui, yang bisa diperhitungkan untuk menuju ke lektor kepala maupun ke guru besar, itu hanya cuma 1 gitu. Tetapi kalau misalnya mau ke lektor atau ke asisten ahli ya tidak apa-apa gitu ya. Tapi untuk pemenuhan jumlah kum ya maksudnya di sini gitu Bapak Ibu dosen. Sama halnya ketika Bapak Ibu dosen untuk pengabdian dan penunjang itu ya kan 10% juga ya. Kalau bahasa sederhananya adalah yang penting ada gitu. Nah, selanjutnya itu adalah matematika pembagian kontribusi penulis. Nah, ini juga Bapak Ibu dosen harus ketahui ya. Jadi kalau 60% berarti Bapak Ibu dosen itu bertindak sebagai penulis pertama sekaligus korespondens gitu ya. Makanya ini yang selalu strategi saya itu seperti itu. Jadi kalau ide kemudian data penelitian itu saya ambil sendiri, maka 60% itu harus menjadi milik saya. Berarti saya harus menjadi penulis pertama sekaligus korespondens. Nah, tetapi kalau misalnya ada penelitian orang lain, kemudian dia minta tolong untuk dituliskan, kemudian dianaliskan datanya, berarti biasanya saya tektokan dari awal. Bolehkah saya menjadi korespondens? Seperti itu. Jadi dia sebagai penulis pertama, saya korespondens. Sehingga pembagiannya itu 40-40. Seperti itu. Sisanya 20 itu dibagikan ke co-authors yang lain. Nah, sedangkan kalau misalnya lebih diusahakan begini Bapak Ibu dosen. Jangan sampai Bapak Ibu dosen itu menjadi co-authors ya. Ya sebenarnya sih nggak masalah ya kalau Bapak Ibu dosen menjadi co-authors ya. Tak asalkan banyak jurnalnya gitu. Karena ketika dihitung itu, apalagi mungkin Bapak Ibu dosen itu tipikal orang yang penting ada nama saya lah di situ ya. Artinya tidak memperhitungkan jumlah co-autorsnya. Nah, kalau saya Bapak Ibu dosen, trik saya itu saya selalu membatasi dalam publikasi saya itu berapa jumlah co-authors ya, kalau saya bertindak sebagai co-authors. Seperti itu ya. Kalau misalnya oke lah saya publishnya di Sinta 4 atau Sinta 3 gitu ya, yang tidak terlalu saya begitu memperhitungkan berapa nilai kum yang akan saya dapatkan. Nah, itu saya biasanya membatasi gitu ya. Kalaupun itu misalnya artikel itu dari hasil penelitiannya mahasiswa saya, semacam itu. Ya biasanya mahasiswa saya yang menjadi penulis pertama. Tetapi kalau misalnya targeting saya adalah jurnal internasional, kemudian minimal Sinta 2, maka sebisa mungkin itu saya harus yang posisi pertama 60% ini gitu.
Kemudian ini simulasi ya Bapak Ibu dosen, seperti yang saya sampaikan tadi, lektor kepala menuju ke guru besar ya, kalkulasi target menuju guru besar 850, kebutuhan total itu 300 angka kredit ya. Kalau misalnya Bapak Ibu dosen itu nilai jabatan akademikumnya saat ini itu 550, maka yang dibutuhkan itu 300. Nah, berarti 300 ini dikalikan 45%, sehingga minimal angka kredit untuk penelitian yang Bapak Ibu kumpulkan itu 135 angka kredit ya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu dosen, ini jangan dijadikan sebagai patokan awal. Karena sekali lagi, PAK, asesor PAK nasional itu kalau motong angka kredit itu gila-gilaan. Gitu. Karena saya punya pengalaman jurnal internasional saya itu dinilai lebih rendah dibandingkan jurnal Sinta 2 saya. Semacam itu yang agak tidak masuk akal bagi saya. Jadi, sekali lagi, kalau misalnya yang dibutuhkan 135, ya mungkin Bapak Ibu dosen bisa mengumpulkan 150 hingga 160 angka kredit penelitiannya untuk menuju ke guru besar. Nah, kemudian tahap 1 dan 2 ini menghitung modal dasar ya dan rutin. Jadi angka kredit integrasi, modal kinerja sampai tahun 2022. Total angka kredit saat ini itu 550. Nilai dasar jabatan akademik itu kan 400 ya Bapak Ibu dosen ya. Angka kredit lektor kepala kan 400. Jadi total angka kredit integrasinya itu 150. Nah, ketika dikonversi dari tahun 2023 hingga 2026, jadi tahun 2023 SKP-nya sangat baik, itu dapatnya 37,50. Kemudian 2024 sangat baik sekali, itu 56,25. Dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk proporsional 3 bulan itu 14,6. Nah, total angka kredit konversinya itu adalah 164,06 angka kredit ya. Itu. Untuk tahap ketiga bagian 1 itu kita memaksimalkan angka kredit prestasi ya, tahun 2023 hingga 2024. Tahun 2023 misalnya Bapak Ibu dosen itu publish di satu artikel Q3 sebagai penulis pertama ya, tapi bukan sebagai korespondens. Berarti 40% dikalikan 35, dapatnya 14. Kemudian 4 artikel di Sinta 3 ya sebagai korespondens, berarti 40% dikalikan 20 dikalikan 4, karena ada 4 artikel ya, semacam itu. 20 itu adalah nilai untuk Sinta 3 ya. Nah, maka totalnya angka kredit yang didapatkan itu adalah 46. Nah, ini berarti statusnya aman ya, karena dikembalikan lagi ke SKP Bapak Ibu dosen. Nah, di tahun 2024 Bapak Ibu dosen itu punya 2 proceeding internasional ya, baik itu sebagai penulis pertama sekaligus pemakalah. Berarti Bapak Ibu dosen itu mendapatkan 60% dikalikan 20 dikalikan 2 ya, berarti dapatnya 24. Kemudian 1 buku referensi ya, penulis pertama sebagai penanggung jawab juga dapatnya 60 ya, 60% dikalikan 40 dapatnya 24. Jadi total yang didapatkan angka kredit itu adalah 48. Nah, untuk bagian kedua ini terkena potongan batas maksimum ya. Jadi tahun 2025 Bapak Ibu dosen itu punya 2 artikel di Q2 sebagai penulis pertama. Jadi 40 kali 38 kali 2 ya, dapatnya 30. Kemudian 3 artikel di Q2 4 ya sebagai anggota, yaitu 40% dibagi 3 dikalikan 38 dikali 3 ya, seperti ini, statusnya aman. Nah, tetapi ketika tahun 2026 ada 1 artikel Q2 sebagai penulis pertama dan korespondens, berarti 60% dikalikan 38 dapatnya 22,8 angka kredit. Nah, pemotongan karena sisa kuota maksimum prestasi tahun ini itu hanya 15,94, maka negara hanya mengakui 15,94. Sisa poin hangus ya Bapak Ibu dosen, sisa poinnya hangus seperti itu karena overload. Nah, ini yang menjadi perhitungan ya, prediksi teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah peka ya terhadap cara penghitungan seperti ini. Jadi benar banget buat Bapak Ibu dosen yang merasa bahwa superior tapi dibatasin gitu loh ya. Kemudian ini adalah apakah layak menjadi profesor. Final dashboardnya itu adalah syarat mutlak proporsi penelitian itu minimal 135, sedangkan yang terkumpul itu adalah 155,54 angka kredit. Jadi ya sudah pasti ya terpenuhi gitu ya. Jadi angka kredit untuk total kumulatif keseluruhan target 850 itu adalah angka kredit dasar 400 plus integrasi 50, konversinya itu 64, kemudian prestasinya 155, total angka kredit itu
69,6 angka kredit. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok kembali ke 400 bukan ke 550 padahal yang tadi yang sudah dikumpulkan 550 ya. Karena untuk yang PNS itu selalu kembali ke nilai dasar seperti itu. Ya, jadi kesimpulan finalnya itu siap mengajukan ke guru besar Bapak Ibu dosen ya. Ini 869,6 ini masih juga ini ya, secara kalkulasi memang memenuhi ya, tetapi saya tidak tahu kalau misalnya kemudian akan banyak dipotong oleh asesor PAK ya. Jadi 4 taktik utama optimasi angka kredit. Jadi pahami dulu jejak proporsi Anda Bapak Ibu dosen, kemudian kuasai matriks penulisan, ratakan distribusi publikasi, dan strategi sisa ruang SKP-nya itu berapa. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.